Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min bayni aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajri wa ajri ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma adzabi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qada lana khairah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farid humumana bil Qur'an wa ighfir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waksif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham syuhadana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sampai saat ini detik ini kita masih dikasih sama Allah kesehatan, masih dikasih umur panjang, taufik dan hidayah, dan kita telah mendengarkan sahabat kita, saudara kita, teman kita, keluarga kita sudah meninggalkan kita dulu, entah tanpa sebab akibat tiba-tiba
ada yang bangun tidur meninggal, jatuh di kamar mandi meninggal, padahal sehat bugar. Ada lagi yang di daerah Timur Tengah perang begitu. Jadi ajal tidak ada yang tahu. Hidup ini sebagai ibadah supaya hidup bermanfaat. Mari kita gunakan kesempatan umur kita yang bermanfaat, yang bisa akhirnya abadi di tempat terakhir. Karena yang abadi bukan dunia, yang abadi adalah akhirat. Jadi tidak ada sia-sia apa yang kita lakukan kalau benar-benar kita punya dasar yang benar, yang diridhoi Allah. Sehingga hidup kita terus berlangsung sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita semua ditemukan oleh Allah di dalam surganya, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hmm. Baik jamaah, kita lanjutkan kajian berikutnya surat Shad ayat ke-8. Ayat kemarin tentang makna din. Karena banyak orang menggunakan din itu sebagai apa jemaah? Untuk kepentingan pribadi, dunia. Ya, untuk label supaya dapat pengikut, supaya perang dapat orang-orang yang militan. Nah, agama dibawa. Padahal kalau dilihat siapa ahli agama menurut pandangan Allah? Nabi Ibrahim alaihis salam. Beliau itu ya bukan pemimpin, bukan raja, bahkan jadikan apa? Abul Ambia, bapaknya para nabi. Di mana kelebihannya beliau? Beliau itu ikhlas dalam beramal. Itu cirinya. Kan apa? Malik Yaumiddin, sebelum saya lanjutkan, yaitu hari yang menguasai hari pembalasan. Jadi orang kalau yakin hidup ini akan dibalas, mungkin tidak dia berbuat jahat? Kalau pasti dia akan dihukum mati, mungkin tidak dia terus berlaku jahat di dalam penjara? Pasti dia akan taubat jemaah. Biarpun dia pembunuh, wah ini bakal dihukum mati, saya taubat ini. Jadi itu cirinya jemaah. Jadi cirinya orang yang berbuat baik itulah orang yang beragama. Dan cirinya orang yang dapat yang mendustakan agama cukup surat Al-Maun ringkes. Orang yang mendustakan agama apa? Yadu'ul yatim, menghardik anak yatim, menyanyiakan anak yatim termasuk orang fakir miskin. Dan sholatnya ini ciri khasnya juga tidak lillah. Karena apa? Dinul Qayyim itu dalam surat Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas dalam menjalankan tuntunan-tuntunannya. Apa yang pertama? Yuqimus shalah wa itu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, sedangkan ayat ini masih ada kelanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'unzil 'alal dzikru min baina bal hum fi syakkim min dzikri bal lamma yazuqul adzab. Orang-orang musyrik ini mempertanyakan diabadikan oleh Allah tentang ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seolah-olah apa? Kenapa Al-Quran kok diturunkan ke Muhammad? Kok bukan kita? Inilah jamaah. Kalau tolak ukur manusia itu berdasarkan kekuatan, kekayaan, pangkat, kemuliaan dari manusia, Allah punya aturan sendiri. Nabi Muhammad sudah disiapkan, walaupun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bukan ahli sastra, tapi akhlaknya jamaah. Karena akmalul iman ahsanuhum khulukon. Yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya, adabnya. Jadi orang-orang musyrik menganggap harusnya kita yang jadi nabi, orang-orang yang pemimpin kita, orang-orang yang intelektual, orang-orang cendekiawan. Jadi Nabi Muhammad gak pantas. Ini miskin, dulunya pernah pernah apa? Jadi pengembala kambing miliknya Abu Thalib. Abu Thalib orang miskin, kawin sama wanita kaya, tapi sebenarnya dia juga tidak punya itu yang kaya kan istrinya. Jadi tidak ada sama sekali potongan menurut pandangan mereka. Jadi mereka pada dasarnya ini mengolok-olok, justru ini orang yang tidak kenal ciri khas agama jemaah.
Padahal dia tahu Nabi Muhammad sebelum jadi nabi, orang yang paling dipercaya, bahkan mau Nabi Muhammad sebagai penengah waktu memindahkan Batu Hajar Aswad. Kenapa begitu menyampaikan Al-Quran kok dimusuhi sejak dulu? Para nabi kalau menyampaikan firman Allah, musuh. Biarpun Nabi Musa alaihissalam, biarpun Nabi Nuh, semua para nabi kalau sudah firman Allah disampaikan bertentangan. Terus kenapa sampai mengatakan ini? Mereka itu ragu jamaah, bukan yakin. Ragu dalam Al-Quran. Tapi kapan mulai yakin? Kalau sudah masuk neraka. Jadi iri dengki itu sejak zamannya Nabi Adam sama iblis. Kenapa kok saya disuruh sujud, bukan Adam? Jadi tuntunan Allah ini hanya orang-orang yang hatinya bersih, tidak ada kepentingan dalam ibadah, itu bisa menerima jemaah. Malaikat yang begitu sucinya, banyak, bahkan tinggi derajatnya, malaikat Jibril, semua, fasilitas malaikat kulum ajmun, semua tidak ada yang membangkang perintah Allah. Semua sujud, tidak bilang saya dari nur. Tidak, illa iblis. Jadi dari awal iblis itu melakukan ibadah ingin dihormati. Hanya Allah yang tahu. Maka itu bisa terungkap setelah ada ujian. Bagaimana akan saya ketahui di hadapan para malaikat. Sebenarnya kalau tidak ditunjukkan buktinya, orang itu tidak akan nampak. Maka diuji sama Allah, sekarang sujudlah kamu. Wah, tidak pantas. Kau tahu kalau ini perintah, tahu. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia menolak, enggan, sombong. Tahu perintah Allah. Jangan dikira orang-orang musyrik itu hanya orang-orang non-muslim. Banyak orang memahami syirik itu penyembah berhala. Banyak orang memahami itu syirik orang-orang non-muslim. Padahal kata Rasulullah apa? Syirik yang paling saya takuti pada umatku, yang saya khawatirkan pada umat apa? Syirkun ashor, syirik khafi, yang paling terkecil. Apa itu jamaah? Yang tidak kelihatan. Bagaikan semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita. Syirkun ashor, yaitu ria. Beramal tidak lillah, tidak ikhlas. Kita tahu kisahnya dalam hadis orang yang ahli jihad di jalan Allah disebut pahlawan menghadap Allah sudah ditunjukkan surganya tapi Allah tahu hatinya ingin disebut pahlawan masuk neraka ahli qari'ah ulama kondang ceramah sana sini setelah menghadap Allah dibilang buat apa ilmu kamu ajarkan ya untukmu ya Allah dusta kamu ingin disebut sudah. Jadi sekali lagi, jaga keikhlasan. Karena wama umiru illa liya'bud mukhlisina. Jadi orang mengaku dirinya benar. Ini agama ajaran benar, tapi ada kepentingan orang-orang musyrik ingin dapat harta dari penyembahan berhala. Tapi Allah diakui. Tapi ini putra-putri Allah, anak-anak Allah. Jadi putri-putri Allah kalau dipanggil para malaikatnya maka Allah akan mengabulkan. Padahal itu kepentingan di balik itu ada ekonomis. Jadi orang-orang yang bikin berhala beli pada mereka. Mau menempatkan di Ka'bah, beli kaplingannya, bayar sewanya. Jadi seluruh orang Arab itu dapat penghasilan, terutama yang Bani Quraisy itu. Dapat penghasilan dari datangnya orang-orang yang mengagungkan Ka'bah sambil ada patungnya jemaah. Jadi bukan berarti mereka tidak tahu. Iri kalau sampai saya ngikuti Muhammad. Muhammad ini apalagi pamannya Abu Lahab. Orangnya terkemuka, istrinya terkemuka. Kok ponaanku menang-menang yang jadi pemimpin, jadi nabi. Bilang apa? Tabbanlah kayak Muhammad. Jadi bukan berarti tidak tahu. Tahu. Dan sekali lagi, jangan kita memandang kebenaran dari orangnya. Undur makol. Lihatlah apa yang dibicarakan. Jadi walaupun mereka tidak tahu kitab Taurat, tidak tahu kitab Injil, tapi kan tahu sejak Nabi Muhammad dilahirkan, sampai sebelum jadi nabi, tidak pernah dusta. Sampai orang-orang menjuluki Al-Amin.
Jadi di mana letak salahnya? Jadi semua para nabi dipilih sama Allah dari orang yang paling akhlakul karimah, orang yang paling amanat. Karena ada dalam hadis, ladina la amanata. Tidak ada orang yang dianggap beragama kalau tidak punya amanat. Jadi itu pentingnya agama. Jadi tidak sembarang orang bisa dibilang beragama kalau tidak ngikuti aturan Allah. Karena orang ngartinya agama itu dalam bahasa Indonesia. Sedangkan ayat-ayat dikaitan Malik Yaumiddin, yaitu hari pembalasan. Terus apa? Inna dina indalul Islam, yaitu agama di sisi Allah itu, din di sisi Allah itu tunduk. Wa ma umiru illal mukhlisina lahuddin. Din di sisi Allah itu ikhlas. Kemudian dikasih ciri khas lagi. Siapa yang paling bagus? Nabi Ibrahim, dinnya yang paling bagus. Jadi jangan satu pemahaman kriteria pokok agama. Agama diartikan kepercayaan saja. Banyak orang punya kepercayaan, keyakinan. Tapi yang sebenarnya ketundukan, kepatuhan apa katanya Allah. Kemudian dilanjutkan tafsir yang berikutnya. Jadi mereka anggap mustahil kalau Al-Quran itu turunkan pada Muhammad tok. Padahal Muhammad umi. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sampai-sampai jamaah. Di masa itu orang mengagungkan sastra. Itu termasuk orang hebat. Dan Nabi Muhammad tidak pernah bikin sastra. Dan orang-orang Arab kalau sudah sastranya diakui hebat, ditaruh di Ka'bah jemaah. Digantung di sana. Begitu Nabi Muhammad baca Al-Quran, mereka sadar. Mereka terkesima. Sampai tahu kalau ini bukan buatan manusia. Itulah mukjizat secara bahasa. Belum teknologinya, bukan isinya Mas Yan. Zaman dulu belum ada teknologi, tapi secara bahasa mereka sudah kagum, sudah menikmati hebatnya Al-Quran. Ini bukan buatan manusia. Sampai Umar bin Khattab yang berniat mau membunuh bisa masuk Islam. Jadi ini menunjukkan apa jamaah? Sekali lagi, kalau kita ikut-ikutan dalam tuntunan Al-Quran, merasa dirinya beragama keturunan, ya kita diprovokasi, dimanipulasi. Maka itu belajar pada sumbernya. Jadi mereka itu sengaja membuat narasi supaya pengikutnya yang taklid, yang awam ikut-ikut memusuhi Nabi Muhammad. Harusnya yang pantas ya orang Mekah atau orang Taif. Nah ini menurut mereka. Jadi mereka itu melebihi Allah jamaah. Ngatur-ngatur. Beda dengan profesor ya. Beda dengan presiden. Itu jabatan dari manusia. Kalau Nabi, Rasul itu pilihannya Allah. Biarpun orangnya ini menurut pandangan mereka itu hina di pandangan manusia. Tidak ngerti bacaan, tidak ngerti tulisan. Tapi Allah telah apa? Mendidik sejak kelahirannya. Lahir dalam keadaan orang tuanya meninggal. Ibunya kemudian meninggal belum lama setelah belum sampai balik. Hanya yatim piatu kakeknya meninggal dalam penderitaan supaya apa? Merasakan susahnya orang yang miskin. Maka itu Rasulullah punya empati sama orang miskin. Coba orang kaya jadi nabi. Nabi Dawud itu bukan dari orang kaya, jemaah. Dulunya saudara yang paling tersisihkan. Sedangkan saudaranya yang besar-besar itu tinggal nyuruh-nyuruh. Jadi pengembala kambing paling kecil sendiri. Jadi proses Nabi Dawud itu. Semua para nabi proses. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam memang awalnya dari orang yang kaya. Dipelihara oleh Fir'aun. Tapi begitu ada kejadian, pernah membunuh orang tidak sengaja. Waduh, berapa tahun? 10 tahun meninggalkan Mesir. Dalam keadaan tidak punya sanak dan kerabat. Jadi pengembala, dombanya milik siapa? Nabi Su'aib. Hanya dikawinkan dengan, jadi dibina sama Allah. Supaya jadi pengembala, supaya merasakan penderitaan. Hanya berhasil jadi nabi. Jadi tidak mungkin para nabi itu tidak didik secara rohani, spiritual. Sebelum diberi ilmu. Jadi yang penting apa? Pembersihan jiwa, jemaah. Banyak orang-orang pintar sekarang, tapi jiwanya kotor. Naudzubillah min dzalik.
Jadi merasa dirinya pintar. Makanya itu sekarang banyak AI, banyak Google yang memberitahu kepandaian, tapi tidak ada praktek. Karena ilmu Allah itu bukan hilangnya kitab, tapi dicabutnya ulama yang ahli agama dan beramal. Jadi mereka hanya pakai apa? Logika logik, tapi logika yang tidak berdasarkan ilmu. Tapi pengikutnya juga tidak tahu ilmu. Tapi begitu baca Al-Quran langsung, sadar banyak yang masuk Islam. Banyak yang berserah diri, banyak yang tunduk. Orang-orang yang besar, contohnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, tidak terpengaruh karena tahu sendiri ini kebenaran ini. Termasuk istrinya yang kaya itu, langsung terima kebenaran ini. Karena tahu kejujuran suaminya. Jadi sekali lagi, agama butuh penelitian, butuh bacaan, butuh sumber. Bukan kata-katanya orang. Hanya kita gampang di framing jamaah. Gampang ngikuti orang. Asalnya dikagum-kagumi ternyata, oh masa kayak gini Kiai, masa Ustadz kayak gini. Lah, kita terlalu fanatik. Itu jangan mudah menerima apa katanya orang. Dasarnya apa? Itu yang paling penting. Sekali lagi, ini ayat ini untuk kita. Dulu untuk orang-orang Quraisy. Ayat yang berkaitan dengan ayat ke-8, yaitu surat Al-Qamar yang pernah kita pelajari, ayat 24-25. Mereka mengatakan apa? Waqalu, masa Nabi seperti ini? Manusia biasa, mana kelebihannya? Pakaiannya seperti ini, tidak gemerlapan, tidak dikelilingi orang-orang banyak, seorang diri, tidak ada pengikut lagi. Kalau saya ngikuti ini, gila saya. Karena mereka masih mengandalkan kasta. Para budak diperbudak banyak sekali. Dan mereka merasa dirinya mulia. Nabi Muhammad kok duduk sama orang budak-budak. Nah itu. Akhirnya apa? Aulkiya zikru alaihi min baini. Kenapa tidak pada kita? Kok pada dia dapat wahyu? Oh, langsung bilang, oh ini pendusta ini, sombong ini, ngaku-ngaku nabi. Repot. Jadi berat yang jamaah jadi seorang yang baik jamaah. Berkata salah, tidak berkata salah. Kenapa? Kalau tidak berkata, tugasnya menyampaikan. Kalau disampaikan, dibilang orang gila. Nah itu, begitu dapat Isra Mi'raj, sampaikan. Wah, kata-kata orang musyrik, kafir Quraisy. Mau menyampaikan? Mau. Kesempatan. Saya panggil semua orang. Yang dulunya orang beriman, banyak yang ragu. Wah, ini gila ini. Nabi, seperti apa ini? Perjalanan Baitul Maqdis dalam semalam. Setelah itu ke langit. Wes gila-gila. Banyak yang ragu, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Muhammad yang bilang, biarpun ke langit, saya percaya. Karena itu tidak mungkin dari perkataan Muhammad. Beliau tidak pernah dusta. Maka itu disebut Abu Bakar As-Siddiq selalu membenarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pakai logika jemaah. Kenapa sama orang-orang yang pembohong, dukun, kok hilang logikanya? Apalagi pemimpin-pemimpin yang diktator. Kok hilang logikanya? Sudah tahu salah masih dibenarkan. Zaman sekarang juga gitu. Oh, sudah tahu salah masih dibenarkan. Iya karena kekuasaan jemaah. Takut. Begitu kekuasaannya sudah runtuh, wah mulai sadar iya ya. Bener, iya. Betul. Gak ada ancaman soalnya. Ya, bubuk aja. Ya. Lampu udah matiin. Jadi sekali lagi, jangan takut kekuasaan. Jangan takut selain Allah. Hanya Allah yang bisa menentukan segala-galanya. Jadi kalau sudah orang tak sama kekuasaan, maka itu orang-orang yang sudah yakin kebenaran, biarpun Bilal disiksa dengan begitu beratnya, tetap tanpa ada paksaan ikhlas beriman kepada Allah. Padahal Nabi itu tidak boleh bela siapa, tidak boleh menentang. Ya, apalagi ini perintah Allah kita harus tunduk patuh. Jadi kalau dilihat zaman sekarang Nabi Muhammad berdakwah yang dimana sulitnya seperti itu, banyak orang yang sulit mengikuti Islam. Apalagi menjelang akhir-akhirnya suruh hijrah tinggalkan hartanya, tinggalkan karena apa? Orang-orang yang mengaku dirinya yang benar melakukan provokasi. Itulah puncak-puncaknya kalau orang sudah kalah debat.
kalah argumen. Seperti Namrud. Begitu tanya siapa yang menghancurkan. Hmm, Bilang siapa? Oh, apa? ini Ibrahim ini yang sering menghina Tuhan kita. Oh, Ih, panggil Ibrahim. Begitu tanya siapa yang menghancurkan ini. Tanya aja sama patung yang paling besar itu. Yang punya kapak itu. Itu tidak bisa bicara. Sudah tahu tidak bisa bicara. Kenapa kok disembah? Begitu argumen mereka tahu. Tambah marah Raja Namrud. Jadi kebenaran itu kadang-kala tidak akan diterima jamaah kalau orang sudah di puncak kekuasaan ego seperti iblis itu. Sampai akhirnya apa? Ayo kita bela Tuhan-Tuhan kita. Cari reputasi, cari apa? Pembelaan diri supaya orang-orang ikut bersekutu menghancurkan Ibrahim ya. Sekarang ada tidak sekutunya Amerika? Jadi cari sekutu pembenaran gitu jamaah. Kalau orang sudah merasa dirinya paling hebat. Jadi Namrud itu mencari sekutu. Ayo kita bela Tuhan kita. Begitu dibakar, lu kok gak mati? Nah, mulai ragu. Jadi sekali lagi, kebenaran itu tidak dipaksakan, jamaah. Kebenaran diamalkan. Ya, sampaikan dengan lemah lembut. Kok ternyata orang masih tidak mau? Ya sudah, itu karena iri dengki dengan kekuasaan. Takut kekuasaannya hilang. Takut pengaruhnya hilang. Takut tidak punya pengikut. Badan Nabi Ibrahim tidak niat jadi raja. Nabi Muhammad tidak kepingin menguasai jadi pemimpin. Hanya menyampaikan. Jadi sekali lagi, ciri khas orang-orang yang punya dasar agama dibuat kepentingan, itu selalu diktator, memaksakan diri, memaksakan kepentingannya dan pemahamannya menurut hawa nafsu. Tapi dia sendiri tidak berbuat kebaikan. Dia sendiri melakukan provokasi, teror, sampai hanya puncak-puncaknya membunuh orang yang sumber menyampaikan itu. Itu sudah ciri khas jamaah. Tapi orang yang benar-benar ikhlas, tidak ada kepentingan, tidak membalas, hanya Allah yang menyampaikan balasnya tadi. Jawabannya, waktu pamannya Abu Lahab, tabat ya, Mbak. Turun ayat, tabat ya. Jadi Rasul tidak pernah membalas. Biarpun disakiti, dimaki-maki, tidak membalas. Kenapa? Kebenaran yang sejati itu seperti yang dialami oleh istrinya Fir'aun. Seorang wanita yang lemah bisa bertahan walaupun disiksa sampai mati. Contoh Masito juga budaknya Fir'aun. Dimasukkan kuali. Sampai anaknya juga yang bayi itu. Tetap bertahan. Kebenaran itu jamaah tidak bisa ditukar dengan apapun. Bahkan tukang sihirnya Fir'aun yang begitu banyak disalib, dimutilasi. Tetap kalau kau mau siksa saya, siksa saya. Nanti saya akan berharap sama Allah supaya diampuni. Mati. Tapi kalau orang mengataskan nama agama untuk mencari massa, kekuasaan, penghasilan, ya itu dipaksakan. Aturan dipaksakan. Aku yang paling benar. Agama yang paling benar. Kalau agama diikuti, pasti masuk surga. Nah, tapi kalau dimaki, marah. Padahal kita itu tidak saling menyalahkan, tidak saling paling merasa paling benar. Jadi ayat yang ke-8 ini benar-benar apa? Orang-orang musyrik menuduh Muhammad tidak benar. Ini apa? Al-Quran harusnya pada mereka. Jadi kalau Al-Quran diterima mereka terus diamalkan. Ya, tidak mungkin jamaah. Karena isinya Al-Quran itu benar-benar apa? Universal. Semua budak, majikan, pemimpin di hadapan Allah sama. Terus ayat pendukung berikutnya, surat Az-Zukhruf ayat 31. Orang-orang muslim mengatakan, wa qalu laula nuzila hadzal Quran. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan pada seorang laki-laki di antara dua kota Taif atau Mekah itu? Itu orangnya agung, orangnya ahli syair, orangnya kaya, orang yang punya pengaruh. Kok Muhammad? Lah inilah jamaah. Sampai sekarang ukuran kebaikan itu orang kaya, orang pangkat. Tapi kalau Allah tidak. Justru orang-orang yang dikasih kekayaan dalam perbuatan zolim itu istidroj. Jadi jangan kita merasa, oh hebat ya orang-orang yang berkuasa sekarang ini.
sekali ngebom mati. Istidrot jamaah. Nanti mereka mati kekal abadi di dalam siksaan di alam kubur seperti Fir'aun. Naudzubillah. Korun aja langsung ditenggelamkan oleh kekal abadi. Jadi istidrot itu yang diberikan sama Allah itu membuat mereka lalai, termasuk termasuk iblis. Lalai kalau mereka itu benar-benar dalam kesalahan. Kelalaian itu membuat mereka semakin melampaui batas. Tidak sadar kan Allah tahu. Mereka itu berharap ini kemuliaan itu. Banyak hartanya, banyak pengikutnya, banyak yang memuja dan memuji. Sekali berkata diikuti orang banyak, didengarkan. Nabi Muhammad, tidak ada pendengarnya, tidak ada pengikutnya. Bahkan Nabi Muhammad mau dibunuh karena kebenaran tidak bisa diukur dari itu jamaah. Kalau yakin ini benar Nabi Muhammad, terus disampaikan. Karena gimana lagi sudah tugas. Jadi inilah ciri khasnya kebenaran jamaah. Kebenaran dalam menjalani agama. Jadi mereka punya prinsip sendiri-sendiri. Dari farroqu dinahum. Apa? Memberikan ciri-ciri agama menurut pemahaman mereka jamaah. Na'udzubillah min dalik. Jadi kalau agama sudah menurut cirinya manusia, harusnya pakai pangkat ini, harusnya pakai, sekarang ditiru walaupun jadi profesor tidak pakai sekolah langsung dapat pangkat. Itu kalau manusia, yang penting kan berkuasa. Jadi orang memuliakan. Jadi tolak ukur manusia itu relatif sama. Tapi kemuliaan di orang-orang di tengah apa itu hutan, siapa yang mulia? Kepala suku. Biarpun tidak berpakaian, mungkin kotekan tok, dianggap mulia. Itu ukuran mereka. Jadi kalau manusia punya ukuran masing-masing, tidak ada kebenaran yang yang sejati, relatif. Nah, itu katanya Luqmanul Hakim, kalau ingin tahu sifat manusia, ayo bawa ini keledai. Salah satu naik anaknya, dituntun sama bapaknya. Anak kurang ajar ini. Tidak sopan, masa bapaknya suruh bawa. Gantian bapak yang bawa anak kok dibiarkan aja suruh nuntun. Tidak kasih sama anaknya. Naik semua. Masa keledai kecil dinaik orang dua? Tidak kasih sama keledainya tadi. Ayo tidak turun semua. Bodoh sekali orang ini. Punya keledai kok dibiarkan dituntun. Itulah penilaian manusia yang relatif. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Tergantung wilayahnya. Tapi kalau kebenaran dari Allah, abadi sampai hari kiamat. Jadi manusia dulunya apa? Dilahirkan dalam keadaan tidak punya akal. Akal akan sempurna kalau mengikuti Al-Quran. Jadi Al-Quran ini seiring dengan akal jamaah. Itu ayat 8. Bisa dipahami jamaah? Jadi ayat 8 ini menunjukkan apa? Bukan masalah ini benar atau salah atau Muhammad dan karena mereka iri, ya, iri. Harusnya saya. Kalau sudah iri gimana jamaah? Na'udzubillah min dzalik. Terus ayat berikutnya yaitu ayat ke-9. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah mereka orang-orang Quraisy itu punya perbendaharaan di sisi Allah, bisa ngatur Allah? Jadi Allah ini apa? Ini ngakunya bertuhan, ngakunya bertauhid, ngakunya beragama, tapi kok ngatur-ngatur Nabi itu harusnya ini. Ngerti Tuhan enggak dia? Ngerti Allah enggak yang Maha Kuasa? Jadi kalau sudah Allah Al-Aziz, enggak ada satupun yang bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Terserah Allah. Tapi mereka cuma omong kosong, hanya berdebat, hanya mencari pengaruh supaya banyak orang terpengaruh. Lama-kelamaan pengaruh mereka tidak abadi jamaah. Kenapa? Kesabaran Nabi Muhammad menyampaikan, keistiqomahan Nabi Muhammad menyampaikan tanpa melawan dengan sabar, dengan melakukan apa katanya Allah dulu. Jadi sekali lagi, wa makaru makarullah. Jadi kalau Allah menghendaki caranya, jangan dibilang orang yang benar itu lemah. Nabi Musa suruh lari. Justru itulah caranya Allah untuk memenangkan Nabi Musa. Begitu Nabi Muhammad lari, dikejar Fir'aun, menang. Nabi Muhammad tinggalkan kota Mekah, hijrah. Kata orang, wah berarti
Muhammad apa? Takut. Tidak, itu perintah Allah. Sampai perjanjian Hudaybiyah berat sebelah. Orang-orang Madinah kalau sudah di Mekah tidak boleh kembali. Orang Mekah di Madinah boleh kembali. Wah, ini berat sebelah. Hampir sahabat tidak setuju. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ini sudah kehendak Allah, kata Rasulullah, saya sudah tidak mungkin disia-siakan. Abu Bakar diam. Semuanya hampir tidak setuju. Jadi sekali lagi, jangan dikira di jalan Allah itu dibiarkan, jemaah. Kelihatannya kita kalah, tapi itu rencananya Allah. Rencananya Allah itu lebih matang. Hanya banyak orang yang Medina ke Mekah, mempengaruhi orang Mekah, banyak masuk Islam. Karena apa? Perdamaian itu apa? Suatu hal yang mudah untuk berinteraksi. Kalau selalu dikejar-kejar sebagai buronan, sulit menyampaikan. Hanya begitu damai, ya, tapi berat sebelah tidak masalah. Sedangkan orang Mekah yang di Madinah dipengaruhi, kembali ke Mekah mempengaruhi banyak orang-orang yang mulai sadar kebenaran. Karena kebaikan di situ nampak. Semakin banyak orang yang masuk Islam, jumlah Islam banyak. Begitu terjadi apa menyalahi janji, wah sudah, Islam kamu dulu yang nyalahi janji kan? Kita tidak boleh perang. Kenapa kok orang Islam kok diperang, dicegat, dibunuh? Hanya dikerahkan umat Islam, mereka ketakutan. Fathu Mekah tanpa peperangan. Jadi sekali lagi jamaah, jangan kita melakukan cara sendiri. Perang pun ada aturannya. Menyampaikan Islam pun ada aturannya. Semua diatur sama Allah. Kalau Allah yang diikuti, apa? Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Kemenangan dari Allah, bukan dari kekuatan kita. Bukan dari bom, bukan dari jumlah. Seorang diri menang. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa sama Nabi Harun menang. Jadi sekali lagi, kalau kita pakai kekuatan diri kemudian berhasil sombong, ya berarti tidak ada bedanya dengan iblis. Nah itu Nabi Sulaiman yang sudah begitu kuatnya bilang apa? Hada min fadli Rabbi. Biarpun sudah bisa menaklukkan kerajaan Ratu Balkis, bilang ini karunia Tuhanku untuk menguji saya. Saya beriman, saya bersyukur atau kufur. Jadi sekali lagi, kalau kita selalu mengandalkan diri tanpa syariat, tanpa tauhid, hasilnya apa coba? Semakin jauh dari Allah. Karena syirik itu bukan hanya menyembah selain Allah. Syirik yang paling kecil itu jemaah, yang paling tidak diketahui oleh orang lain kecuali dirinya sama Allah, itu yang paling membuat rusak amalan kita. Tidak diterimanya amalan kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah ini apa? Mereka tuh lancang, ngatur-ngatur. Nabi harusnya saya, Rasul harus saya. Maka itu hanya timbul seorang nabi, saing Nabi Muhammad, Musailamah al-Kadzab. Dia bilang, saya dapat firman Allah. Saya juga dapat Al-Quran. Apa? Ini, Al-Fil. Wa ma adraka fil. Ya Allah. Gajah, tahukah gajah? Khurtumut tawil. Jadi ngarang-ngarang jemaah. Al-Quran ditantang. Semua orang Arab tahu. Dusta kamu. Tidak usah diprovokasi oleh Muhammad. Orang Arab ahli sastra. Dusta. Tambah tertawa jemaah. Quran kok disaingi. Mukjizat kok ditantang. Tidak bisa jemaah. Jadi Nabi Muhammad tidak perlu provokasi. Mereka tahu sendiri kalau ini dusta. Ngaku-ngaku dirinya Nabi. Di zaman Nabi sudah ada orang ngaku Nabi. Untuk mencari persaingan. Supaya banyak pengikut. Jadi tidak usah kaget. Ada saingan Nabi. Kemudian dikasih label yang jelek. Apa gila. Pemecah belah agama. Perusak agama nenek moyang. Macam-macam sampai bilang gila. Ya, tidak berhasil. Karena apa? Perbuatan Nabi Muhammad tidak sesuai. Jadi kita sebagai orang yang benar-benar mengikuti agama yang benar. Jangan terprovokasi. Jangan ikut arus. Jalankan secara pribadi pada diri kita. Kalau ingin mempengaruhi keluarga kita. Tidak hanya ceramah, jemaah. Kalau kebaikan selalu diberikan, orang akan terpengaruh, jemaah. Orang baik kok dibilang jelek. Oh, dia itu tidak pernah marah sama saya. Justru saya dikasih. Mana buktinya? Nah, itu jemaah. Jadi jangan hanya narasi, framing,
buktikan kalau kita benar-benar beragama yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jangan merasa aku kelompok paling benar. Dan ayat 9 ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 54. Apa kata-katanya? Ini lanjutannya belum ya. Selanjutnya Allah menjelaskan kerajaan ini semuanya milik Allah. Allah kehendaki semuanya atas perintahnya. Jadi Allah mutlak mengatur siapa nabi itu terakhir. Dan itu sudah diatur dalam kitab Taurat dan Injil. Dan ciri-cirinya jelas. Orang Yahudi tahu, orang Nasrani tahu. Orangnya itu yatim piatu, tidak bisa baca, tidak bisa nulis dari keturunan Arab. Tahu semua. Ya, tapi orang Arab membuat provokasi dari orang-orang yang tidak tahu kitab. Wajar. Tapi lambat laun orang yang ikut hijrah tambah tahu. Oh iya, ini kebenaran mutlak. Jadi kebenaran tidak bisa ditutupi. Dalam tempo berikutnya akan nampak kebenaran. Sekali lagi, tidak bisa ditutupi. Yang penting kita sampaikan ada waktunya idza jal haq wa zaqal batil. Kalau sudah datang kebenaran, kebatilan akan hilang dengan sendirinya. Orang akan tahu kebenaran. Karena hakikatnya manusia itu mencari kebenaran. Nah, surat pendukung yaitu surat An-Nisa ayat 54. Orang-orang ahli kitab, begitu Nabi Muhammad hijrah ke Medina, mereka awalnya pengaruhnya kuat karena merasa dirinya keturunan Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Merasa orang mulia, punya pengaruh kuat. Orang-orang Madinah itu selalu tunduk patuh kepada ketua agama. Jadi disuruh infak, infak, susah tahu. Mereka sendiri tidak mau infak. Begitu Nabi Muhammad hijrah, banyak orang yang memulaikan Nabi Muhammad. Banyak orang yang terpengaruh karena apa? Amalnya, perbuatannya, saling tolong-menolong. Mereka mulai apa? Kalah pamor. Hanya iri dengan kata-kata. Padahal mereka pernah cerita sama orang Madinah. Nanti Nabi terakhir itu siapa? Dari orang Arab. Oh, ditunggu-tunggu sama orang Madinah. Karena mereka sudah tahu kisah dari orang ahli kitab. Begitu mereka tahu kedatangan Muhammad, orang-orang Ansor sangat menyambut dengan tangan terbuka. Disilakan tempatnya. Itu mulai dengki orang-orang ahli kitab. Padahal dulu para nabinya dari Bani Israel, mereka juga tidak taat. Ini alasan jamaah. Ya itulah manusia. Ini alasannya, oh bukan dari orang Bani Israel saya tidak mau. Kalau dari Bani Israel saya mau. Padahal mereka tahu. Jadi sekali lagi, bantahan-bantahan itu sebenarnya hanya apa? Kedengkian. Yang Allah sudah tahu itu kebodohan semata. Bagi para pengikutnya, ya tidak tahu jamaah. Karena tidak semua orang Yahudi itu bisa baca kitab. Tidak semua orang Nasrani bisa baca kitab. Karena pengikutnya, nurut apa katanya pemimpinnya. Apa kata orang-orang yang dianggap beragama. Orang-orang yang ngerti kitab. Apalagi jubahnya kelihatan orang-orang mulia. Udah nurut aja. Padahal mereka itu iri. Kok bisa Nabi dari sini? Itulah yang terjadi. Orang Arab, orang siapapun, kalau sudah dasar agama dibuat untuk kepentingan, akhirnya apa? Mempengaruhi orang awam untuk mencari dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu, sebelum ayatnya, surat An-Nisa ini, orang-orang Yahudi itu mengaku dirinya apa? Paling bersih, paling benar. Karena apa? Dia keturunan para nabi, para rasul, yaitu Nabi Ibrahim. Padahal aku itu tidak ada artinya. Sampai mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani. Tidak akan masuk kecuali orang Nasrani. Itu angan-angan. Mana buktinya? Mau tidak kalian mati? Tidak akan mau. Itu pun dilakukan oleh orang sekarang. Hanya narasi-narasi pengakuan. Hanya banyak orang yang terpengaruh oleh pemimpinnya. Nah, itu kita perlu belajar. Sama. Padahal kalau mereka sudah kalah pengaruh kan di Medina, Nabi Muhammad sudah hijrah, mereka cari apa? Simpati, cari sekutu di Mekah. Karena orang-orang Quraisy berhasil mengusir Nabi, ditanya sama orang Quraisy, "Hei ahli kitab, kamu kan ngerti agama?" "Iya."
ngerti kitab, iya. Siapa yang paling benar menurutmu? Muhammad apa kami? Ya kalian. Lah inilah. Jadi pada dasarnya orang-orang kalau sudah ada kepentingan mencari muka agama dibuat fleksibel, tergantung keuntungan. Awalnya aku dirinya paling benar, begitu orang musyrik tanya, oh kamu yang paling benar, kamu yang paling beriman, paling benar jalannya. Itulah kalau orang sudah diliputi kedengkian. Jadi bukan masalah benar salahnya. Apa keuntungannya saya bicara ini? Jadi keuntungan yang digunakan. Apa dasarnya? Karena bagian iri dengki sama Nabi Muhammad. Kok dia berkuasa sekarang? Hanya Allah murka sama mereka dengan kemurkaan yang luar biasa. Dulu sebelum Muhammad, para nabi banyak yang dibunuh. Para rasul hampir-hampir Nabi Muhammad mau dibunuh juga, diracun. Tapi tidak berhasil. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, bahkan Nabi Isa pun mau dibunuh, tapi tidak berhasil. Jadi mereka biasa membunuh orang-orang baik. Tidak kaget jamaah. Sampai sekarang Allah telah melaknat melalui para nabinya. Na'udzubillah. Dan ini memang sengaja Allah buat ini. Inilah dunia. Supaya kita tahu. Tidak usah bingung dengan kondisi yang drastis berubah. Ya inilah dunia. Maka itu kita hanya menjalani sesuai aturan Allah. Tapi kalau orang benar-benar menjalankan kebenaran dan Allah benar-benar dijalankan ajarannya, insya Allah ada pengaruhnya, Jemaah. Apa? Kalau kita beramal ikhlas, terasa tidak keberadaan Allah? Beramal sesuatu hanya ingin mengharap ridho Allah. Terasa tidak keberadaan Allah, Jemaah? Ada efeknya tidak itu, Jemaah? Tapi kalau hanya sekedar pencitraan, apalagi sekarang masanya ada YouTube, ada TikTok, dan segala macam media massa, ya sulit kalau tidak diakui manusia itu. Hanya tidak terasa Allah itu. Maka itu agama itu benar-benar mukhlisin ala huddin. Kesimpulannya apa, Jemaah? Orang-orang yang tidak ngakui al-Islam. Islam itu tunduk loh ya. Tunduk, patuh, pasrah hanya kepada tuntunan Allah. Inna dina inal Islam. Dan orang-orang yang ngerti kitab itu, setelah dia tahu di kitab Taurat, tahu di kitab Injil, tahu ciri-ciri Nabi Muhammad, setelah tahu kok datang, benar. Bagian bainahum, mereka iri dengki. Jadi bukan karena tidak tahu ilmu. Yang tidak tahu ikut-ikutan jamaah. Apa? Fanatik pada pemimpinnya tanpa tanya dasarnya. Ya, sekali lagi, mereka tahu kebenaran. Jadi Islam itu bukan sekedar nama, tapi ketundukan kepatuhan. Maka itu Allah bilang apa? Akan tetapi dalam kitab selanjutnya bilang apa? Oleh karena itu Nabi Muhammad tugasnya apa? Hanya menyampaikan, bukan memaksa. Kalau mereka menentang Islam, baik katakan, Aslam tuh saya berserah diri. Bukan saya agama Islam, berserah diri artinya. Dengan ikhlas dan termasuk para pengikut ke sahabat juga itu berserah diri, terserah. Jadi tidak saling bertengkar, tidak saling membunuh, tidak saling memaki jamaah. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kok mereka tidak melakukan? Ya hanya tidak punya pengikut. Lama-kelamaan apa? Ya itu dengan kekuatan, dengan cara kotor. Hanya mereka terusir dari Madinah. Sudah perjanjian damai, ya ke Madinah, kok ternyata mereka yang menyalahi. Itu yang terjadi. Hanya mereka tidak punya pengaruh, hanya cari pengaruh ke orang-orang kafir Quraisy. Nah, maka itu katakan ya Muhammad kepada orang ahli kitab dan orang-orang kafir Quraisy, ya apa? Apakah kalian mau ndak nurut sama Allah? Kalau kalian nurut dapat hidayah. Jadi pengertiannya aslama Islam itu nurut patuh seperti Nabi Ibrahim disuruh sunat sunat, tinggalkan anak istrinya tinggalkan, sembelih anaknya disembelih. Itu Islam. Kalau masih ada aturan-aturan yang menurut pendapatnya, maka itu bukan Islam. Itu buatan mereka. Maka itu, fa innama alaikal bala. Tugasmu ya Muhammad hanyalah menyampaikan, bukan memaksa. Jadi la ikrah fiddin jamaah. Jadi kalau orang memaksakan tuntunan, itu bukan Islam jamaah.
Itu oknum. Maka itu jangan lihat Islam dari orang. Lihatlah tuntunannya. Lihatlah sumbernya. Karena Islam sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya, jadi pengertian Islam ini kalau menurut bahasa apa Jamaah? Tunduk, patuh, berserah diri. Orangnya Muslim, kata dasarnya Islam. Jadi bukan sekedar nama, ya, bukan sekedar nama dari kata selamat. Jadi orang benar-benar menjalankan tuntunan Allah, selamat dunia akhirat. Kalau benar loh ya, dijaga oleh Allah dalam kondisi apapun. Biarpun dalam terik matahari, Nabi Musa bersama Bani Israel selamat di naungi awan. Tinggalkan anak istrinya, Nabi Ibrahim, selamat di kota Mekah itu. Dibakar Allah, selamat. Tapi kalau Allah menghendaki mati, ya bisa saja. Karena Allah menghendaki mati. Tapi selamat di akhirat. Sekarang kita apa artinya selamat di dunia, hidup di dunia, tapi nanti di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sejahtera dunia akhirat. Ya, jadi pengertiannya luas jemaah. Bukan apa katanya oknum. Ya, kalau ngikuti orang, melihat orang, tidak akan nampak ilmu Islam yang sebenarnya. Oh, orang Islam kok gini. Oh, hanya di identitasnya sendiri. Sama, agama yang lain juga itu lihat oknum. Jangan. Jadi tunduk, patuh, pasrah hanya kepada Allah lah. Itu yang sebenarnya. Nah, ini ayatannya. Falamma aslama ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail patuh atas perintah Allah. Berserah diri mau menjalankan untuk menyembelih anaknya. Padahal Nabi Ibrahim sangat cinta sama anaknya. Ya, hanya anak satu sudah disuruh sembelih. Nabi Ismail beritahu kamu diperintah sama Allah sembelih. Juga patuh. Itu namanya aslama. Orangnya Muslim. Jadi sekali lagi, inilah yang membuktikan kebenaran. Jadi bukan apa katanya orang. Mudah-mudahan kita semakin sadar ya, Maya. Jadi bukan narasi-narasi yang sekarang ini. Jadi pecah antar agama. Perang antar agama. Mereka memanfaatkan agama. Rugi nanti pengikutnya, coba. Rugi yang apa? Yang fanatik diprovokasi sama orang-orang yang punya kepentingan supaya tidak pakai biaya. Iya, mudah-mudahan kita semakin sadar jangan mudah terpengaruh oleh segala macam nara narasi. Belajar kita jamaah. Belajar, ya. Jadi Islam apa? Pasrah, berserah diri, ya. Seperti Nabi Ibrahim mengatakan muslimin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang dimaksud Islam secara pemahaman, secara keseluruhan. Tapi banyak orang yang tidak paham ini. Ya, banyak orang tidak paham ini. Ini bantahan Allah. Jadi agama pada dasarnya apa? Satu, hanya Islam, tunduk patuh hanya kepada Allah. Ya, kata Rasulullah apa? Seandainya orang Nasrani, orang Yahudi hidup di masaku, dia tidak mengikuti tuntunan secara khusus yang saya bawa, walaupun dia dulunya termasuk ajaran Islam, tapi tuntunan sudah beda, tidak diterima. Maka kata Rasul, wadinuhum wahid, cuma tuntunannya yang beda. Apa Islam? Tunduk patuh, ya, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kalau ingin cinta kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang terakhir, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan untuk perdebatan agama jemaah, untuk dipelajari dan diamalkan. Setelah itu sampaikan dengan cara yang lemah lembut, bil hikmah. Jangan dipaksakan. Itu yang saya bisa sampaikan ayat 8 dan 9 yang dibuat perdebatan oleh orang dulu sampai sekarang. Iya, untuk mencari apa? Mencari pengaruh untuk kepentingan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Ada pertanyaan jemaah? Cukup? Hmm. Ya, mudah-mudahan kita semakin sadar ya.
Amin. Nggih. Jadilah orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang-orang khairum anfa'ul linnas. Baik, kita dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya Allah wabarakatuh. bulan depan alihkan ya. Oh, nggih. Ya, akhir bulan. Baik, terima kasih. Monggo matur suwun Pak Oke, Ustadz. monggo. Assalamualaikum.